biasanya kursinya kayu, kursinya mudah-mudahan bapak-bapak dalam keadaan sehat walafiat. Umurnya menjadi umur yang barokah. Insya Allah sudah semakin hari. Yang di atas rumah sakit. Alhamdulillah. Jadi semakin hari hidup kita semakin enak, semakin berkah, semakin sehat. Semakin bertambah usia juga semakin taat kepada Allah, taat kepada baginda Rasul, taat kepada orang tua, dan katakan dengan Muhammad SAW, umur kita ini kan 60 sampai 70, gitu kan. Ini umur masih 30-40 tahun semua yang ada di sini. Nah, kalau dikasih umur lebih banyak lagi kan bingung. Semuanya pelan-pelan dikasih umur 230 tahun. Yang bingung kan saudara sama keluarganya. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain, tidur. Ngerepotin. Iya. Nanti belum dibuka. Bapak-bapak yang sekalian, mari kita kembali bersama kita pada kesempatan pagi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak sekalian jamaah subuh. Insyaallah pagi ini bapak-bapak sama seluruh mendapatkan pahala haji. Syukur-syukur tahun depan betul-betul di subuh ini kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan sebelum Allah itu panggil kita, sebelum Allah cabut nyawa kita ini, semua diizinkan oleh Allah untuk merasakan wukuf ibadah Arafah. Karena kalau sudah wukuf di sana, Masya Allah, tidak ada namanya jabatan. Dan biasanya panasnya luar biasa, dan jutaan orang itu tidak ada yang tidak. Jangan lupa semua ingat dosa, boleh dosa. Dosa kita ini kan banyak. Emang kalau pakai gamis yang punya dosa, yang pakai gamis dosa lebih banyak kalau dia. Kita bawa kalau di sana makanya Bismillah, nggak tahu di jalannya dari mana. Umur mau itu nggak ada yang tahu, mau dari mana kalau berangkat haji. Dan mudah-mudahan kita semua ini diwafatkan dalam keadaan husnul. Amin. Sebab sesoleh apapun kita melihat dari tampilan fisik, pakai baju gamis, pakai peci. Mohon maaf, ada yang jenggotnya setengah meter, ada yang 1 meter, bahkan ada yang lengser. Masya Allah, pakai sarung, pakai peci, tidak ada jaminan dia itu husnul khatimah. Tidak ada jaminan. Gitu. Makanya target, salah satu target kita itu bagaimana kita itu wafat dalam husnul khatimah. Sebab kalau tidak husnul khatimah, puasa lama. Saudara-saudara kita yang meninggal yang dulu itu kan sudah dikubur berapa tahun? Ada yang dikubur 200 tahun, ada yang 100 tahun. Intinya apa? Bahwa perjalanan kehidupan di alam kubur itu lebih lama daripada kita hidup di dunia. Makanya di wanti-wanti atau nanti dia sudah selesai. Dan kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu abad 63, 2 minggu setelah Fathul Makkah. Fathul Makkah direbut sama Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi balik sakit, kemudian beliau wafat.
Jadi kanjeng Nabi kita itu merebut Mekah, merebut Ka'bah itu beliau tidak merasakan bagaimana rasa kemenangan di Mekah. Dan bapak-bapak sekalian, saya sampaikan bahwa kanjeng Nabi kita ini adalah luar biasa. Beliau itu kalau bapak-bapak baca kitab-kitab Sirah Nabawiyah sejak remaja, pemuda sampai masa kenabian, masa hijrah, kemudian sampai beliau wafat, itu proses kematangannya semakin berjalan dan kanjeng Nabi semakin beliau usianya bertambah, semakin matang dan semakin bijak dalam mengambil keputusan. Kanjeng Nabi itu kurang, Pak, satu-satunya Nabi, satu-satunya manusia yang nggak pernah menguap seumur hidup. Muak itu nanti. Yang nggak pernah menguap seumur hidup itu cuma kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nggak ada ceritanya dalam mana kanjeng Nabi menguap. Nggak ada. Beda dengan kita sholat subuh. Anak sambung apalagi yang tidurnya jam 12 mohon terus semua itu luar biasa. Dan satu-satunya manusia yang tidak pernah dihinggapi lalat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Beda Maryam 14 di mana ada warnanya, di situ ada lalat. Nabi tidak pernah. Kenapa? Karena tidak ada yang busuk pada diri Nabi Muhammad SAW, baik busuk jasadnya, jiwanya, rohaninya, kondisinya tidak ada yang busuk. Itu kematangan Nabi Muhammad semakin menua, usianya bertambah. Jadi, monggo Pak yang sudah dapat. Itu jam-jam lokalnya. Jadi gitu. Nah, jadi kan kita Muhammad itu masalah luar biasa. Jadi orang yang berbahagia ini menua di dalam ketaatan. Saya bukan sama bapak-bapak sekalian, saya bukan memburu, tapi kita share. Kan kita ini sudah sama-sama tua. Yang muda ya ada beberapa, tapi rata-rata di sini kan sudah 34 tahun ke atas. Itu sudah, kalau di orang 63 ya udah siap-siap lah. Itu usahanya aneh. Ya apa yang paling muda? Kalau muda paling 34 tahun. Yang di sini ini kan rata-rata angkatan pertama kita itu sama. Ada yang 50, 60, 70. Makanya saling mengingatkan. Watawassaw bil haqq wa watawassaw bis sabr. Karena tujuan kita wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kanjeng Nabi Muhammad umat umurmu 60 sampai 70. Kalau orang sudah sampai batas nanti meninggal dunia, hal-hal seperti ini yang dirindukan oleh mereka yang berada di atas itu. Mereka rindu sholat jamaah, mereka rindu sholat subuh, mereka rindu taklim di masjid, mereka rindu ngaji. Tapi sudah nggak ada kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali ke dunia. Yang ada cuma penyesalan. Wah, nggak gitu juga kan? Belas itu belum mati. Kalau nanti sudah mati beda. Betul. Kan juga belum mati. Nah, ini kan berbagi info dari kanjeng Nabi, dari Quran, dari orang yang sudah meninggal dunia itu merindukan kebaikan-kebaikan. Apalagi orang-orang yang kaya, nyesel ibu nggak mau sedekah, nyesel. Oh, seketika ya Allah, balikin nanti kata sedekahkan semuanya. Sedekahkan semuanya. Dia ada pahala banyak dulu, berarti bisa buat jadi aku. Lima. Maka bapak-bapak sekalian,
dan Allah. Entah itu apa yang dilakukan, tidak tahu. Tapi semua kita ini punya masa lalu yang tidak boleh orang tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berdasarkan itu, Pak, maka Allah itu kasih kesempatan. Ada yang namanya taubat. Orang kalau sudah sampai usia 40, 50, 60 nggak mau ngaji, bahaya. Sumpah bahaya. Umur sudah 50 tahun, 60 tahun nggak mau ke masjid, bahaya. Lu kan sholat nggak harus di masjid, Ustaz. Iya. Sholat kan nggak harus ke masjid dari iya. Kamu mau sholat di ating setiap 5 waktu nggak masalah. Mau ke Istiqlal nggak masalah. Yang penting sholat. Mudah-mudahan semua yang mendengar isian kuliah subuh itu sudah bisa merasakan perubahan fisik. Itu perubahan fisik pernah disampaikan bahwa ketika orang sudah mulai rambutnya berubah, ada kembang jangkauannya bukan. Saya belum ada. Kalau dari situ tidak kelihatan, tapi kalau dari kulit keriput, wajah makin hari makin nggak jelas, tenaga lemah. Dulu melihat angka jelas, sekarang melihat angka ini tidak. Beda dari 100.000, beda kelihatan. Nah, kita ini kan sebagai suami yang mempunyai tanggung jawab, istri sama anak itu juga tanggung jawab kita. Nah, bagaimana usia menua-menua itu ketaatan kita betul-betul dipertaruhkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak bisa membawa istri kita menuju kepada Allah dan Rasul, apalagi anak-anak kita menuju Allah dan Rasulnya, ini bahaya. Sekarang kan konteks secara kasat mata orang yang sering ke masjid itu keberadaannya sudah beda. Itu alasan itu orang-orang baru. Saya nggak mau ke masjid. Di situ banyak gini. Kemudian saya ke masjid, nggak mau ke masjid, imannya lama. Bukan masalah imannya lama. Bukan masalah fasilitas apa yang muncul, tidak. Itu persoalan hati, Pak. Yang merasakan ketenangan, sholat di dalam masjid segede apapun, sholat di dalam masjid sekecil apapun, kalau hatinya nyaman dia. Nyaman. Bapak-bapak kalau lihat masjid-masjid di luar Indonesia, masjid-masjid di Yaman, di Maroko, bahkan berkaitan di Madinah. Saya masjid-masjid di Mesir, ini masjid jauh lebih bagus daripada kita. Jadi kenapa orang membuat? Karena persoalan hati mereka tidak terbuka dan dia tidak tersangkut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan ranah imannya terlalu mudah, hatinya kurang bagus, masjidnya terlalu besar. Tidak, bukan itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba ya, merenung, tanya sama diri sendiri, kenapa hati saya ini jarang sekali dan berat untuk melangkah ke masjid. Tapi begitu ringannya hati ini ketika ada undangan karaoke, makan-makan ke tempat hiburan. Ngomongin pengertian Kristen. Saya di Madinah itu kita ngurusi orang mati dalam Islam. Dan sejak saya yang meninggal di Madinah, keluarganya itu saya tanya, saya kejar, kenapa bisa wafat seindah ini di Madinah dalam keadaan senyum bersih, apalagi meninggal dalam keadaan Allah. Saya kejar amalannya apa? Amalannya apa?
Karena saya fokus dari awal sampai akhir, dari surat Quran, dari surat kepolisian saya walaupun sudah masuk semuanya dalam keadaan, semuanya punya anak. Dan rata-rata amalannya itu tidak ada. Dia mungkin ahli tahajud, dia mungkin ahli zikir, dia mungkin bagus dengan kesana, dia mungkin ahli sholat berjamaah dan lain sebagainya. Nah, bapak-bapak rahmat Allah, hidup kita ini, saya bapak-bapak ini kan umurnya kan tinggal beberapa hari, beberapa bulan. Kok tahu kalian 60 sampai 70? Kalau saya kan mungkin ya 41, 63, masih berapa tahun, masih agak panjang. Tapi yang umurnya 50, 60 kan, bapak-bapak masih mungkin berapa saya berapa. Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi-lagi ngomong tentang jinna wa insa ila ya'budun. Ibu dan bapak-bapak, salah satu resep bagaimana pahala kita bertambah di usia yang semakin tua, semakin tua, semakin tua. Apa itu? Semuanya diniatkan dengan ibadah. Saya punya teman, dia kerja lembur, pulang jam 12, yang jam 8. Setiap saya tanya, saya kerja buat anak saya harus bahagia, anak saya harus sukses. Betul-betul. Satu ketika baru umur 13 tahun, anaknya dipanggil oleh Allah. Stres. Waktu ditanya, sudah beli rumah masak. Ini rumah buat anak saya. Anak saya minta. Saya sampai, Mas, kamu bilang kerja buat anak, tapi anak meninggal. Kalau kamu kerja buat anak, anakmu bakal mati. Kalau anakmu mati, kamu nggak kerja. Anak saya kan 4, Ustaz, masih ada 3. Kalau semuanya mati, lalu kamu kerja buat siapa? Kerja buat istri. Istri mungkin juga bakal mati. Kalau kamu kerja buat anak, buat istri, mereka semua akan mati. Lalu kerja kita buat siapa? Nah, ini yang perlu kita pahami bersama-sama, bahwa apapun yang kita lakukan, sama-sama kita niatkan ibadah apapun. Kalau kita tidak sholat tahajud, nggak bakalan cukup. Kalau Bapak Ibu tidak sholat jamaah, nggak bakalan cukup. Ngaji nggak bakalan cukup. Tapi sebelum keluar dari rumah, kalau semuanya diniatkan dengan ibadah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, aku keluar rumah, aku niatkan ibadah kepadamu. Itu mau dapatnya berapa, ilmunya berapa. Dan orang stres itu kan gara-garanya urusan dunia. Mayoritas orang-orang yang stres itu karena mikirin dunia, bukan mikirin akhirat. Jadi kerja, bayangkan kalau Bapak Ibu keluar rumah semuanya kerjanya di berapa pasti yang terucap dalam perjalanan menuju ke sana. Yang kemudian semuanya datang seperti semuanya menuju jaya. Kalau kita menjaya lain, yang lebih celaka lagi kan suaminya meledak terus, rumah sudah ada, mobil sudah ada, suaminya mati, istrinya masih muda. Salah. Istrinya masih muda, rumahnya banyak, mobilnya banyak, hartanya banyak, duitnya banyak, suaminya meninggal, istrinya masih muda, belum dikubur itu udah banyak yang mati.
Ya lu siapa suaminya ini kerja buat siapa? Suaminya niatnya buat ibadah, dia hanya menyenangkan sopirnya dan istrinya. Akhirnya istrinya nikah sama sopirnya. Siapa yang dapat banyak? Sopirnya. Ini. Maka bapak-bapak yang dirahmati Allah, kehidupan kita ini kadang ke depannya tidak terlihat apa yang akan kita alami. Di masjid ini, masya Allah, suburnya luar biasa, suburnya luar biasa. Dalam rangka wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, kau diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan lain. Tujuan lainnya apa? Husnul khotimah. Sebab kita harus mengalami kematian, Pak, untuk bisa masuk ke dalam surga. Surga tidak hanya surga ini, surga akhirat. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, di dalam perjalanan kehidupan selalu ada persoalan-persoalan yang datang silih berganti, dan itu membuat kita pusing tujuh keliling. Kalau sudah pusing, kita jauh dari Allah. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tujuannya itu bahagia dunia, bahagia di akhirat. Enggak banyak harta, bahagia itu tidak hanya perlu duit. Pada itu juga bahagia. Gitu. Nah, menu dalam ketaatan adalah satu, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mutlak. Apa yang menjadi perintah Allah laksanakan, apa yang dilarang Allah tinggalkan. Ini taat kepada Allah, dan taat kepada Allah menghasilkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, para pendengar yang ada di rumah dan di Masjidil Hijrah, kekuatan seorang muslim, bukti bahwa kita ini menjadi hamba Allah adalah sholat. Kalau sholatnya berantakan, semuanya itu berantakan. Tidak ada yang sholatnya berantakan, kemudian kita merasa bohong, nggak ada, benar. Tidak ada orang yang tidak sholat, kemudian dia bahagia, nggak ada, bohong. Paling wajahnya terlihat bahagia karena dia mungkin punya harta dan sebagainya. Tapi orang-orang yang jauh-jauh dari masjid itu, makanya mumpung masih ada umur, kita evaluasi pada diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita setiap pagi. Itu kan sebetulnya sudah seperti Allah memberikan kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di antara kita ini sudah maaf ya, dan sudah banyak pensiunan. Berarti kalau pensiun, mohon maaf, kan berarti sudah tua. Berumur gitu ya, udah senior. Dia mau cari apa lagi? Kalau udah pensiun kan berarti jangan sampai kita nggak pernah ke masjid, sekali ke masjid kita digotong orang. Digotong orang, baru di sini. Pak Haji bahwa perempatan ambil kewajiban di sini. Baik kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kepada Allah adalah salah satu bukti bahwa kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita ini banyak dosa, banyak maksiat, banyak kekurangan, banyak ngomongin tetangga, banyak ngomongin orang, banyak bohongnya, banyak sombongnya, lengkap. Tapi apakah kita tidak boleh berubah? Ya harus berubah. Di saat hari-hari yang semakin tua, harus ada perubahan. Jangan sampai menua dalam kehambaan, apalagi menua dalam kerugian. Mohon maaf, menua dalam kerugian ini yang fatal seperti udah tua.
banyak penyakit kan, masya Allah, tahu sebelum saya, tahu sebelum itu. Nah, justru di situ kita katakan kemarin khotbah Jumat saya sampaikan, hindun itu kurang apa Bapak Ibu manusia? Jaraknya sama Allah dan Rasulnya itu hindun itu kurang apa? Hindun itu udah cantik, kaya, duitnya banyak dan golongan terhormat, semua orang takut kepadanya. Tapi hidupnya dibuat benci kepada Allah dan benci kepada Nabi Muhammad SAW. Hartanya dia sumpah itu. Pokoknya hartaku semua aku kasihkan kepada mereka yang mau membunuh Muhammad. Kamu mau bunuh Muhammad, tak kasih satu sebuah onta. Kamu mau bunuh Muhammad, kamu budak Nabi seperti kata. Kamu pengen apa makan? Pengen punya restoran Padang, bunuh Muhammad. Kamu pengen apa? Bunuh Muhammad. Tapi kan situasi berubah. Makanya perang Badar itu kan sebetulnya balas dendam karena bapaknya Hindu, saudaranya Hindu, salah satu anaknya Hindu tewas di perang Badar. Makanya dia dendam. Siapa yang membunuh Hamzah? Siapa yang bisa membunuh Muhammad? Kalau dia muda, kalau merdekakan dan aku kasih 100 orang. Wah, itulah namanya Wahsy. Wahsy itu pokoknya duit. Bukan pokoknya ada duit di sana. Tak kasih mana. Wahsy ada duit di mana? Tombak. Perang Uhud dah sampai mana Hamzah? Tahu dilempar. Begitu wafat dicari sama Hindu. Nah, di dalam kitab itu Hindu itu nyari jenazahnya Hamzah bukan dengan tangan, dengan kaki ditendang dibolak-balik, lihat wajahnya itu wajahnya Hamzah bukan. Dan begitu ketawa itu wajahnya jasadnya Sayyidina Hamzah. Kan bedanya masuk ke sini. Kita harus sampai ke bawah. Ambil itu jantungnya secara paksa, kurang sadis. Kemudian dimakan mentah-mentah ketawa, ini jantungnya Hamzah, aku makan. Mau tawar apa? Bilang keluar dari mulut orang kafir itu muntah. Telinganya dipotong, ini dipotong, makanya banjir setelah 40 tahun. Oh, itu gunung Pak, gunung yang tidak ada banjir. Tapi setelah perang Uhud 40 tahun berikutnya terjadilah banjir yang mengangkat semua jenazah 70 orang syuhada itu yang hafal Al-Quran, dan salah satu jenazah yang paling dikenali adalah Sayyidina Hamzah karena telinganya hilang, hidungnya hilang, dadanya terbuka. Nah, pada saat Fathul Makkah itu hidup itu mendapat daya. Makanya kalau kita membayar, masjidnya mana enggak, bagaimana jalan Tuhan kita. Hindu itu untungnya tahu yang tak lakukan. Dia melihat bukti-bukti kebesaran yang Allah, bukti-bukti kebesaran Allah, akhirnya dia pakai. Tapi Nabi Muhammad ini yang belum paham. Gak boleh